Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Gaji Setiabudi, NPM 25412024 dari kelas akuntansi 25A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang isu-isu yang terjadi akhir ini di Indonesia terkait sila pertama. Sila pertama Pancasila menegaskan pentingnya ketuhanan sebagai dasar negara yang mengakui keberagaman agama sekaligus mendukung kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Namun, dalam praktiknya sering muncul tantangan intoleransi yang mengancam persatuan dan mengganggu kehidupan beragama. Contoh-contoh kasus intoleransi yang terjadi akhir ini. Sepanjang tahun 2025, Komnas Perempuan mendokumentasikan 8 kasus intoleransi agama, termasuk pembubaran kegiatan ibadah secara paksa dan pelaksanaan fasilitas rumah ibadah. Contoh nyata diantaranya adalah pembubaran ibadah jemaat Kristen di Rumah Doa GKSI Kota Padang pada Juli 2025, di mana massa menyerang secara fisik dan merusak tempat ibadah hingga anak-anak terluka. Di Sukabumi pada Juni 2025, retret pelajar Kristen juga dibubarkan oleh warga dengan alasan dugaan penggunaan tempat ibadah tanpa izin. Fenomena intoleransi ini tidak hanya terjadi di masyarakat umum, tapi juga ada indikasi keterlibatan oknum aparat atau kelemahan struktural yang memperburuk situasi. Laporan dari Setara Institut mencatat kenaikan pelanggaran kebebasan beragama sepanjang 2024 hingga 260 kasus, meningkat dari tahun sebelumnya. Contoh dampak intoleransi: merusak harmoni sosial dan mengancam rasa persatuan bangsa yang dibangun atas dasar Pancasila. Mengancam hak konstitusional warga negara untuk bebas beragama dan beribadah, meningkatkan kecemasan dan ketidakamanan bagi kelompok minoritas agama. Adapun beberapa upaya dan rekomendasi, Komnas HAM dan Komnas Perempuan mendorong penegakan hukum tegas dan transparan terhadap pelaku intoleransi. Pemerintah daerah dan aparat harus melakukan pembinaan dan pendidikan kerukunan umat beragama secara rutin dan konsisten. Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB sebagai wadah dialog antar agama untuk mencegah potensi konflik. Masyarakat dan tokoh agama dihimbau mengedepankan nilai toleransi, persaudaraan, serta menolak segala bentuk kekerasan dan intimidasi berbasiskan agama. Perlunya kebijakan inklusif yang menjaga kebebasan beragama tanpa diskriminasi, termasuk bagi pemeluk agama non-formal maupun kelompok non-agama. Kesimpulannya, isu sila pertama sangat relevan di Indonesia saat ini dalam menghadapi kasus intoleransi yang masih sering terjadi. Penting bagi seluruh elemen bangsa untuk menghidupkan semangat sila pertama Pancasila sebagai landasan moral dan hukum dalam menjamin keberagaman, kebebasan beragama, dan kerukunan antar umat beragama sebagai aspek utama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.